Pagi ini di kolam budidaya lele Desa Sidorejo, Kecamatan Rowo Kangkung, Lumajang, aku dan Pak Supri akan memanen lele untuk dikirim ke Probolinggo. Kami pun harus menunggu sampai air di dalam kolam habis. Setelah 3 jam menanti, akhirnya panen sudah bisa dimulai. Di kolam berisi 1,5 ton lele ini, kami hanya memanen 2 kuintal saja. Ukuran yang kami panen adalah ukuran konsumsi, yaitu 1 kilogram berisi 8-10 ekor lele. Selanjutnya, jaring diturunkan dan lele mulai dijaring. Dikumpulkan ke salah satu sisi jaring. Untuk mempermudah pengambilan lele, terlebih dulu air kolam harus dikurangi. Tak lain adalah untuk membatasi ruang gerak lele. Dalam melakukan penyortiran, Pak Supri sudah mempunyai alat khusus. Terbuat dari kotak yang bagian bawahnya dipasang pipa dengan jarak yang teratur, menyesuaikan kebutuhan ikan yang disortir. Pekerjaan kami jadi lebih ringan karena tidak harus memilih satu persatu ikan sebanyak ini. Ikan-ikan yang keluar melalui penyaringan inilah yang nantinya dikirim ke Probolinggo. Selebihnya, lele dikembalikan ke kolam untuk dibesarkan. Setelah seharian bekerja, 2 ekor lele bakar aku rasa cukup untuk memulihkan kembali tenagaku. Masih di tanah Jawa, aku meneruskan langkah kakiku ke timur, tepatnya di kawasan Ijen. Aku bersama pencari belerang di sini menambang belerang di kawah Ijen. Dari ketinggian ini, danau kawah Gunung Ijen terhampar. Aroma belerang pun semakin terasa menyengat. Ih, cakep banget tuh. Iya. Ini jalannya rusak pelan-pelan. Di sini Pak ambilnya Pak? Iya, iya. Sana. Masih di sana? Iya. Ini tempatnya Pak? Iya. Setelah melintasi jalan terjal menuruni bibir kawah, kami tiba di lokasi penambangan. Dan kami pun segera mengambil belerang di sekitar pusat semburan gas.
Belerang-belerang yang kami peroleh ini merupakan belerang murni yang dialirkan melalui pipa-pipa besi dari pusat semburan gas. Jadi, tak perlu lagi pemanasan ulang untuk memisahkan tanah dan bebatuan. Suhu pipa besi harus selalu dijaga agar tidak terlalu panas. Kondisi ini bisa menyebabkan pipa pecah dan meledak. Karenanya, ditempatkan petugas khusus yang bekerja menyemprotkan air ke pipa besi. Belerang cair ditampung di drum-drum agar belerang tidak bercampur tanah dan batu di sekitarnya. Hari semakin siang. Bertiga, kami bergegas mengutip bongkahan belerang. Untuk sampai ke bibir kawah, tenagaku seolah terkuras habis. Nafas semakin tersenggal, menghirup asap belerang yang menyesakkan. Kami harus bergegas, meninggalkan kawah sebelum asap semakin pekat. Pondok kayu ini merupakan tempat penimbangan pertama, tempat untuk mengecek seberapa banyak belerang yang kami peroleh. Selesai menimbang belerang, bertiga kami lanjutkan perjalanan turun, menyetorkan semuanya ke pengumpul di pal tuding sana. Pekerjaan dan perjalanan yang benar-benar menguras tenaga. Berjam-jam jalan memikul beban di pundak, akhirnya sampai juga kami. Disinilah semua belerang dari kawah Ijen dikumpulkan. Bungkus ya. Selesai sudah. Mas. Bentar. Sabar. Jaga anjuran pemerintah. Cuci tangan, kalau nggak pakai hand sanitizer, yuk. Jangan lupa juga pakai masker. Tuh, pakai masker. Nah, teman-teman, di era corona seperti ini, kita harus terapkan 3M sesuai anjuran pemerintah. Jaga jarak, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, dan pakai masker. Jadi, supaya kita terhindar dari corona atau COVID-19. Yuk, mari.